Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa afdhalih. Halo pemirsa Labek TV dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa Labek TV, sekarang kita masuk ke episode ketiga daripada penjelasan tentang sirah nabawiyah tentang Nabi Muhammad SAW. Sesuai janji kita yang kemarin di episode yang kedua, hari ini kita akan membahas tentang agama dan juga kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad, ya. Betul ya, San? Kondisi sosial, dan juga ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad, ya, San? Sebelumnya gimana kabar San? Alhamdulillah sehat. Juga kita semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, langsung mulai saja ya, San. Boleh. Yang pertama kan pasti tadi telah kita terangkan, kita akan membahas tentang agama sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Gimana tentang agama yang ada pada zaman itu kan, ketika itu lama ya, Nabi Muhammad baru diutus setelah Nabi Isa. Apakah bangsa itu berkeyakinan Kristen atau Yahudi atau gimana, San? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik pemirsa Labek TV yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan membahas pagi ini tentang keyakinan, kepercayaan atau agama yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Secara umum, pada awalnya itu agama mayoritas bangsa Arab itu adalah agama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama Hanif. Jadi kita kalau runut sejarah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Sayyidatina Hajar dengan Ismail di Mekah, kemudian berkumpul dengan bangsa Jurhum. Jadi Jurhum ini menganut ajaran yang diajarkan Nabiullah Ismail. Jadi agama Islam Hanif. Nanti setelah berlangsung lama, nanti Jurhum berkuasa kurang lebih 2500 tahun. Dan ini agama sudah mulai banyak terjadi tahrif, perubahan. Jadi sudah mulai ada perubahan-perubahan, tapi belum terlalu parah. Ya masih agama Hanif, tapi ya mungkin tidak semurni dengan ajaran ini. Nanti ketika kurang lebih 2500 tahun, bangsa Khuza'ah datang menyerang bangsa Jurhum, kemudian bangsa Jurhum ini terusir. Nah, nanti Mekah ini di bawah kekuasaan Bani Khuza'ah. Nanti di masa Bani Khuza'ah ini memerintah kurang lebih 300 tahun. Di situ ada salah seorang pemimpin mereka namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini terkenal orang yang dermawan, orang yang soleh, alim di kalangan Khuza'ah waktu itu. Maka dia jadi pemimpin. Nah, di masa Amr bin Luhai inilah nanti di awal mula mereka berubah keyakinan menjadi paganisme, penyembah berhala. Jadi Amr bin Luhai ini suatu ketika pergi ke Syam. Syam itu wilayah Palestina dan sekitarnya. Sesampai di Syam, dia itu melihat orang-orang Syam menyembah berhala. Jadi di Syam itu sudah dulu menyembah berhala. Nah, ketika menyembah berhala, kemudian terjadi dialog, tertarik Syam nih. Kenapa? Karena di Syam ini kan negeri para nabi. Negeri para nabi dan turunnya kitab-kitab itu turunnya di Syam. Dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub itu dan seterusnya nanti di Syam semuanya itu. Sampai Nabi Isa pun lahirnya di Syam. Nah, ini menjadikan Amr bin Luhai itu yakin kalau ajaran di sana itu benar gitu. Maka nanti dia di sana membeli patung Hubal, dibawa pulang ke Mekah. Karena memang di Mekah waktu itu ada permasalahan yang rumit banyak. Banyak permasalahan rumit, diantaranya mereka nggak punya air. Jadi ketika Jurhum sebelum meninggalkan Mekah, ketika kalah dengan Khuza'ah, dia kuburkan barang-barang berharga termasuk kiswah Ka'bah, penutup Ka'bah itu dalam air Zam-Zam, dan air Zam-Zam ditutup. Sumur Zam-Zam itu ditutup, dikubur.
baru pergi keluar meninggalkan Mekah. Nah, ketika Khuza'ah memimpin, itu tidak didapati air di sana. Mereka nggak ada air. Jadi permasalahannya itu, di Mekah itu dulunya pernah makmur karena ada sumber air, kemudian air itu ditutup. Nah, permasalahan itu terbawa ke Syam. Jadi wah ini kalau memang dia memohon dengan berhala ini kok dikabulkan, saya kebetulan di sana lebih butuh permintaan, terutama butuh air gitu. Dibawalah patung Hubal. Nah, nanti di situ dibikinlah patung baru, dibelilah patung baru. Akhirnya dari Amr bin Luhai ini yang pertama kali bawa patung, kemudian patung menjadi banyak. Bahkan nanti ada riwayat ketika Nabi membebaskan kota Mekah, 350 patung dihancurkan oleh Nabi. Ya. Dan Amr bin Luhai ini, kalau dalam riwayat lain tuh disebutkan juga dalam kitab Rakhil Maktum, dia mempunyai khodam bahasanya, peliharaan jin. Dia bisa bersekutu dengan jin. Sehingga jinnya itu memberitahukan tentang keberadaan patung-patung sebagaimana disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Mungkin masih ingat patung Nabi Nuh itu di zaman Nabi Nuh ada sekitar 5. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 patung. Ini patung yang disembah di zaman Nabi Nuh. Nah, ini diketemukan oleh Amr bin Luhai lewat bantuan jin-jinnya. Sehingga patung itu di daerah Jeddah ya. Di Jeddah itu ditemukan, kemudian dikembalikan ke tempat asalnya masing-masing oleh Amr bin Luhai. Dan Amr bin Luhai nanti mulai memodifikasi cara ibadah. Orang-orang Arab zaman itu tidak lagi seperti ibadahnya sebagaimana diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu secara umum, mayoritas awalnya agama Hanif, kemudian setelah Amr bin Luhai mendatangkan patung, mereka berubah menjadi penyembah berhala. Tapi sungguh pun demikian ya, mereka itu sebenarnya masih pede kalau dia itu menyembah agamanya Ibrahim. Kenapa? Ya memang setiap tahun dia juga masih ada beberapa sisa-sisa ajaran itu masih dilakukan. Di antaranya adalah haji. Hanya saja nanti setelah Amr bin Luhai datangkan patung, prosesi ritual haji itu sudah berubah. Jadi bagaimana cara mereka ibadah dengan patung itu? Ya di antaranya mereka melakukan tawaf. Jadi kalau haji, tawafnya juga ke patung. Kemudian sesembahan, dia menyembelih binatang, taruh kemudian makanan dipersembahkan untuk patung. Kemudian dan seterusnya komat kamit, minta bermohon kepada patung-patung. Dan patung-patung ini selain jadi tempat ritual juga menjadi ladang bisnis sebenarnya bagi kalangan Khuza'ah. Jadi nanti setiap jemaah haji yang datang dia harus membeli patung bawa pulang, dan di rumah orang itu masing-masing harus sepertinya harus itu. Tidak ada yang tidak, mereka punya patung yang disembah. Jadi kalau dia ke Mekah, tempat suci, dia menyembah patung yang di Mekah, nanti begitu di rumah hari-hari untuk seharian dia juga menyembah patung yang mereka siapkan di rumah masing-masing. Ada parahnya itu setelah nanti zaman Khuza'ah, Amr bin Luhai itu datangkan patung, dan orang-orang yang datang dari segala penjuru ke Mekah begitu melihat Amr bin Luhai melakukan ritual ibadah dengan cara yang tidak biasanya, ya mereka percaya. Kenapa? Karena mereka percaya orang-orang yang ada di sekitar Mekah ini, termasuk Amr bin Luhai dan teman-temannya, adalah penjaga, pengawas Ka'bah. Maka otomatis apapun yang dilakukan itu tidak sembarangan, mesti sudah melalui proses yang panjang atau mereka dapat petunjuk ada segala macam. Jadi sudah yakin penjaga Ka'bah begitu, berarti ritualnya seperti itulah dia. Jadi menganggap itu adalah yang betul. Sebagaimana tadi Amr bin Luhai ketika datang ke Syam, wah Syam ini kota para nabi, kota diturunkan para kitab-kitab. Nah, mereka menyembah begini berarti tidak sembarangan, berarti mereka ada dalilnya, ada sumbernya gitu. Jadi Mekah juga berlaku seperti itu. Jadi itu secara umum ya, mayoritas mereka menyembah berhala, paganisme. Nanti ada juga sesembahan yang lain selain itu. Jadi gitu ya, Ustaz. Agama yang ada pada zaman itu agama Hanif ya, agama yang dibawa oleh awalnya Hanif. Kemudian berhala itu agama mayoritas. Jadi agama mayoritas. Jadi keyakinan dari nabi-nabi yang lain gimana? Kayak keyakinan dari Nabi Isa, Nabi Musa, Yahudi, Nasrani gitu. Jadi nabi-nabi itu diutus beda aja dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam. Kalau nabi yang lain itu untuk kaumnya. Nabi Musa, Nabi Isa itu untuk siapa? Bani Israel. Dan Bani Israel adanya di mana? Di wilayah Syam dan sekitarnya. Kemudian, di Mekah selain tadi yang saya sebutkan itu agama mayoritas, juga ada orang-orang Yahudi dengan agama Yahudi. Kemudian ada juga Nasrani. Kemudian ada Majusi, Zoroaster, penyembah api ya. Juga ada. Kemudian ada Sobi'ah. Sobi'ah ini agama transisi ya, maksudnya
ajaran yang lama sudah hilang, yang baru belum muncul di Sobiah. Sobiah ini nanti ada jenis, kalau disebutkan ada yang mengatakan dari Ibrahim Kaldian itu ya, di wilayah Irak. Ketika datang Yahudi sama Nasrani itu sudah hilang. Tapi sebenarnya kalau dalam riwayat yang lain, Sobiah ini ya ajaran Isa sudah punah, sudah lenyap, ajaran Nabi Muhammad belum muncul. Masa jeda antara dua itu disebut orang-orang Sobiah. Ya, orang-orang Sobiah, masa transisi. Jadi agama Yahudi juga ada. Jadi Yahudi itu kan asalnya mereka Bani Israel dari wilayah Syam, Palestina, Jordania dan sekitarnya itu. Nanti di masa pemerintahan Nebukadnezar di Babylon, wilayah Irak itu dulu ada negara Babylon ya, Babilonia, dipimpin oleh Nebukadnezar sekitar tahun 580-an begitu ya, sebelum Masehi. Ya kurang lebih 1000 tahun lebih sebelum Nabi dilahirkan. Itu nanti Nebukadnezar, atau kalau dalam kitab sejarah itu Bukhtu Nasson disebut ya, itu menyerang wilayah Syam. Jadi Bani Israel itu yang menguasai Syam waktu itu diserang, dihabisi, termasuk peninggalan kuil-kuil sesembahan Nabi Sulaiman itu dihancurkan. Sebagian diangkut ke Babylon, ke wilayah Irak. Sekarang wilayah Irak, dulu Babilonia ketika dipimpin oleh Nebukadnezar. Sebagian mereka ngungsi cari aman ke wilayah Najd, Hijaz maksud saya, ke wilayah Hijaz ya, Arab, Saudi dan sekitarnya. Mayoritas nanti kebanyakan mereka ada di Madinah. Itu Madinah dulu asalnya dari Syam, yang ketika itu dia gelombang pertama. Nah, sebagian diangkut ke Babylon. Nah, di Babylon sebagaimana kalau kalah perang itu maka jadi budak. Nah, Bani Israel ini, orang-orang Yahudi atau keturunan Bani Israel, punya kelebihan otak yang luar biasa. Ini mungkin bisa di ini ya. Jadi ketika diangkut ke Babylon, Nebukadnezar itu membuat istana atau taman gantung dikenal. Mungkin kita sering dengar ada taman gantung, istana yang indah, yang bergantung kayak di film-film fantasi itu. Itu pernah dibangun di masa Nebukadnezar. Bahkan nanti Babylon itu dibuat pagar sampai 2 lapis, yang mereka menyebutnya pemisah antara dunia dan surga. Jadi kehebatan orang-orang Bani Israel itu, kelebihan otak yang diberikan Allah itu, ketika dia membangun sesuatu itu luar biasa dengan kecanggihan. Mungkin sampai sekarang juga orang-orang Yahudi itu ya, ketika teknologi, ekonomi dia bisa menguasai begitu. Ketika zaman Fir'aun, kalau kita lihat, zaman Fir'aun itu bisa membangun Sphinx, piramida yang bangunannya sampai sekarang masih eksis. Itu arsiteknya orang Bani Israel. Jadi saking hebatnya dia punya otak, makanya Fir'aun itu sampai gelisah, nggak bisa tidur. Kenapa? Lihat orang ini otaknya biasa, ini mengancam eksistensi dia gitu. Akhirnya sampai terbawa-bawa mimpi. Akhirnya mimpi itu diterjemahkan, nanti ada kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaannya, maka dibunuh semua bayi laki-laki. Karena memang luar biasa otaknya Bani Israel ini. Nah, sebagian pindah ke wilayah Hijaz, ya, Madinah, kemudian di Mekah sebagian kecil sedikit. Jadi awal mula masuk Yahudi di Mekah itu di masa pertama itu, nanti masa kedua, kemudian gelombang kedua dalam sejarah itu di abad di tahun 70 Masehi. Kalau tadi kan sekitar 580 sebelum Masehi, 7 Masehi itu dari wilayah Romawi. Romawi juga melakukan serangan ke wilayah Syam, yang nanti orang-orang Yahudi di Syam itu juga pindah ngungsi ke wilayah Hijaz, Madinah dan sekitarnya atau Mekah. Kalau ke negeri Yaman, Yahudi itu dulu dibawa oleh, Yaman itu berarti di wilayah bagian bawah itu selatan ya, paling selatan Arab itu. Tukang jerami, jadi orang itu penjual jerami datang ke Madinah untuk berperang. Ketika dalam masa peperangan itu banyak interaksi dengan orang Yahudi. Akhirnya dia masuk agama Yahudi dan dibawa 2 orang Yahudi Bani Quraisyah ke Yaman untuk berdakwah di sana. Ternyata nanti Yaman menjadi negara yang mayoritas Yahudi, banyak Yahudi waktu itu. Sampai nanti meninggal, kemudian salah satu keturunannya Dzunwas itu memimpin wilayah Yaman dan dia beragama Yahudi. Nah, di masa Dzunwas inilah terjadi tragedi Ashabul Ukhdud. Nah, di Al-Quran. Jadi Ashabul Ukhdud itu yang dia menggali parit, banyak orang-orang yang masuk dalam agama Nasrani itu semua disuruh masuk kalau tidak mau murtad. Nanti kita akan ceritakan secara khusus. Kemudian kalau agama Nasrani itu masuk ke wilayah Yaman. Sebelumnya ada orang-orang soleh dari wilayah Najran itu yang memang berdakwah di Yaman. Nanti puncaknya itu pasca peristiwa Ashabul Ukhdud. Jadi Ashabul Ukhdud itu ada seorang yang soleh dari Syam, ketika mendengar di Yaman itu banyak orang Yahudi, maka dia akan senang.
wah saya akan dakwah di sana. Kalau di agamanya Yahudi berarti mendakwahnya akan lebih mudah. Kenapa? Sumbernya sama. Sama-sama agama samawi. Jadi sebenarnya bedanya kan begini. Orang Yahudi itu tidak menerima mengakui Isa sebagai nabi. Jadi mentok di nabi sebelumnya. Makanya nanti orang-orang Nasrani itu menganggap Yahudi itu kafir atau tidak, karena tidak mengakui Nabi Isa. Ya. Begitu juga sebaliknya, Nabi Isa ke Nabi Muhammad, ya, Nasrani kepada Islam. Jadi mereka tidak mengakui Rasul kerasulan Muhammad, Nabi Muhammad. Sehingga orang Muslim mengatakan dia itu kafir karena tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Nah, jadi gitu. Jadi orang-orang Israel ini hanya cukup meyakinkan setelah nabimu ada nabi terakhir namanya Isa, gitu kan. Jadi lebih mudah bagi dia. Ternyata dapat banyak kendala sehingga dia terusir. Kemudian dalam riwayat itu yang mengatakan dia itu dibegal gitu ya, dirampok. Kemudian dia ke wilayah Najran. Kemudian dia berdakwah di sana sampai meninggal. Salah satu muridnya pergi ke wilayah Yaman karena dulu pernah mendengar gurunya pernah mau dakwah ke sana, nggak jadi. Nah ternyata nanti di sana itu dikuasai oleh Zunuwas. Zunuwas ini orang Yahudi. Dalam riwayat itu dia sudah Yahudi tapi sudah menganggap dia sudah punya kekuasaan penuh, kayak menuhankan dirinya gitu. Sehingga nanti dia itu untuk mengeksiskan kerajaannya dengan bantuan tukang sihir. Jadi tukang sihirnya digunakan untuk menakut-nakuti sehingga nanti kekuasaan Zunuwas ini menjadi eksis. Nah, salah satu murid tadi itu orang Nasrani itu ketika mau berdakwah tidak bisa, akhirnya dia hanya bisa diam di dalam hutan. Di dalam hutan. Di dalam hutan itu ya untuk menyelamatkan iman saja, beribadah di kuil dan sebagainya. Suatu ketika penyihir Zunuwas ini sudah tua, sudah mau mati. Sudah tua dan dia butuh pengganti. Ya, jadi tukang sihirnya, saya ini sudah tua, saya harus cari pengganti, saya akan ajarkan ilmu tentang sihir biar bisa nanti menggantikan kedudukannya di sisi Zunuwas. Dikadakan sayembara, kemudian dapatlah satu orang pemuda. Saya tidak dapat secara pasti namanya, ada yang mengatakan Wadoh, ada yang mengatakan lebih banyak disebut Gulam ya. Jadi anak ini setiap hari datang ke tempat penyihir untuk belajar. Untuk berangkat dari rumahnya ke tempat penyihir, dia harus melewati hutan yang di situ ada rohib, pendeta tadi itu. Muridnya itu. Jadi heran. Ini orang kenapa kok kayak sholat, dia melakukan ibadah. Jadi biasanya dia sebelum berangkat singgah dulu. Diajarkanlah dia tentang kitab Injil, belajar. Kemudian berangkat, pulang singgah dan seterusnya sampai dengan selesai ilmu sihirnya, selesai juga ngaji kitabnya. Suatu ketika ketika mau pulang ada satu binatang besar yang menghalangi jalan. Orang-orang pun mau lewat tidak bisa karena ini menghalangi dan binatang itu nggak mau bergerak. Jadi dia pengen nguji sebenarnya ilmu yang benar nih yang dari pendeta tadi atau dari tukang sihir. Jadi ya dia dengan berdoa ala tukang sihir dengan ala agama Nasrani. Nah, ternyata ketika dia berdoa dengan agama Nasrani dilempar binatang itu langsung binatangnya pergi. Nah itu menjadikan orang-orang yang menyaksikan, wah ini orang bukan sembarangan yang dia bisa mengusir. Akhirnya orang jadi minta berobat, kemudian minta doa apa segala macam. Dia mengatakan ini bukan dari saya, ini dari Allah yang memberikan kelebihan kepada saya. Mintalah kepada Allah. Informasi ini sampai kepada Zunuwas. Akhirnya dipanggil ini pemuda. Kemudian pemuda ini juga mengakui dia tidak lagi belajar sama tukang sihir. Tukang sihir ini tidak benar, dia menipu segala macam. Yang benar kekuasaan adalah milik Allah dengan agama Nasrani. Ini kita belum bicara tentang Islam ya. Sehingga apa? Zunuwas berusaha membunuh pemuda ini. Dikirim tentara dibawa ke gunung untuk dibunuh. Ternyata tentaranya semuanya mati. Kemudian pemuda ini balik lagi. Loh, kok bisa selamat? Dikirim ke lautan dengan dibawa pasukan untuk ditenggelamkan, diikat batu. Ternyata nanti kapalnya pecah dan Gulam ini tadi bisa berhasil lolos. Kemudian balik lagi. Percobaan pembunuhan dilakukan nggak bisa. Sehingga apa? Si Gulam ini bilang kepada Zunuwas, kalau kamu bunuh saya hanya ada satu cara. Cara apapun nggak akan berhasil, cuma satu cara. Gimana caranya? Kamu ikat saya, kamu kumpulkan seluruh rakyatmu yang ada di sini. Jadi rakyat Yaman suruh ngumpul, kemudian kamu ikat saya, kamu panah saya dengan panah ini, dengan mengatakan apa? Bismi Rabbu hadzal gulam, dengan nama Tuhannya Gulam ini. Ya, dengan nama Allah Tuhannya Gulam ini. Jadi ketika dikumpulkan seluruh orang, manusia berkumpul, dalam riwayat itu lebih dari 20.000, 20 sampai 40.000. Begitu disebut dengan nama Gulam itu, kemudian meninggal Gulam. Saat itu juga orang-orang yang ada di situ masuk agama Nasrani. Ya, saat itu semuanya masuk agama Nasrani.
Nah, itu menjadikan si Dzunwas marah, kemudian membuat parit, menyuruh membuat parit yang sangat besar diisi api. Siapa yang nggak mau keluar dari agama Nasrani pindah ke agama Yahudi, dia harus mati. Semuanya masuk. Bahkan 20.000 lebih masuk. Nah, sampai dalam riwayat itu ada anak bayi, perempuan, ibu-ibu mau masuk gitu kan. Dia ragu, kalau dia masuk nggak masalah, tapi anak kecil ini kan nggak ada dosa. Masa di bawah harus terbunuh gitu kan. Akhirnya anak kecil yang ngomong, engkau derajat di jalan benar, masuk saja. Wah, langsung masuk. Nah, informasi ini sampai kepada Romawi. Romawi itu waktu kerajaan Nasrani kan, kerajaan Nasrani. Jadi akhirnya Romawi mengutus tentaranya dari Habasyah untuk menyerang. Ya, kenapa? Karena memang orang-orang Nasrani ini dibunuh. Orang dari Roma ini nggak terima, diserang. Nanti dipimpin oleh Aryat, panglima perangnya dengan anak buahnya dan namanya Abraha. Menyerang wilayah Yaman, kemudian diambil alih. Nah, nanti ternyata Aryat dengan Abraha ini terjadi perselisihan sehingga Aryat meninggal, Abraha yang menguasai Yaman. Abraha ini memang semangat untuk berdakwah sehingga nanti dia bangun gereja besar supaya orang-orang hajinya ke situ nggak lagi di Mekah. Ternyata ini nanti diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah dikasih kotoran, akhirnya dia marah kemudian menyerang Mekah dihancurkan untuk berusaha menghancurkan, dan Allah hancurkan pasukan Abraha ini. Ini sekilas tentang kisah bagaimana agama Nasrani masuk ke wilayah Yaman dan Arab sekitarnya. Sebenarnya ada juga agama Majusi, cuman Majusi ini nanti dia hanya menyebar di wilayah yang dekat dengan Persia, wilayah Iran sekarang. Dulu Persia, kan Persia itu dulu memang agama resminya Yahudi Majusi. Jadi wilayah Irak yang bagian utara, kemudian wilayah Teluk, negara-negara Teluk itu kayak Bahrain dan sekitarnya itu banyak yang menganut agama Majusi. Tapi kalau wilayah yang sekitaran Mekah dan sekitarnya hampir tidak ada, tapi jarang. Jadi Nasrani ada, tidak banyak. Kemudian Yahudi ada juga tidak banyak, tidak mendominasi. Karena memang dua agama itu bukan diutus untuk wilayah sekitar situ, karena hanya di wilayah untuk Bani Israel. Jadi kalaupun ada pendeta atau rahib, itu ya memang untuk sendiri-sendiri, bukan untuk dakwahkan untuk wilayah situ. Sampai dengan nanti lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sementara. Jadi secara umum untuk kondisi agama zaman itu sudah parah rusaknya. Walaupun mereka masih pede menganut agama Hanif, agama Ibrahim, tapi sudah parah. Jadi termasuk ritual ibadahnya sudah berubah, kemudian cara mereka beribadah, kemudian perlakuannya. Di antaranya ada ibadah yang tidak senonoh juga banyak dilakukan, dibuat aturannya oleh Bani Khuza'ah waktu itu. Di antaranya adalah ketika datang orang luar mau pergi melakukan ibadah haji, dia nggak boleh buka pakaiannya. Harus pakai yang dibawa itu dipakai untuk umroh pertama, untuk tawaf pertama. Setelah itu semuanya harus dibuang, tidak boleh dipakai lagi selamanya. Dan dia harus beli pakaian yang ada di Mekah. Kalau nggak punya uang, ya dia ketika tawaf lagi, kemudian melakukan ritual haji yang lainnya harus telanjang. Ketika dia datang ke Mekah, mereka nggak punya pakaian dari asal daerahnya, dia sudah pakai pakaian dari situ, maka dia tawaf pertamanya juga harus telanjang. Jadi pemandangan tawaf telanjang itu sudah terbiasa waktu itu ya. Ya, laki-laki tawaf dalam keadaan telanjang, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan itu biasa. Kemudian ada kepercayaan-kepercayaan di bangsa Arab itu yang lazim berlaku di semua kalangan adalah tahayul, khurafat, tatoyur ya, tiaroh. Jadi mereka tuh ketika untuk menentukan nasib, menentukan sebuah keputusan selalu pakai undian. Anak panah dibuang bulunya, kemudian dikasih tulisan. Misalnya mau pergi berangkat berdagang, berangkat tidak berangkat kosong, satu tidak ada tulisan, goncang. Kalau berangkat berarti dia harus berangkat, boleh berangkat. Tapi kalau tidak berangkat dia nggak boleh berangkat karena itu akan bawa sial. Kalau kosong yang keluar maka dia harus digoncang sekali lagi. Jadi seperti itu. Ada juga yang pakai burung, tangkap burung. Kalau dia dilepaskan terbang ke kanan berarti ini tanda baik, lakukan. Kalau lepas larinya ke kiri berarti tanda buruk, nggak boleh dilakukan. Jadi setiap mau melakukan sesuatu orang Arab itu selalu begitu. Pakai burung, ada yang pakai biri-biri domba, ada yang pakai anak panah tadi itu. Itu sebagian kecil dari praktek-praktek tahayul, khurafat. Nah, masih banyak lagi, banyak hal yang tidak masuk akal sebenarnya, tapi menjadi hal yang lumrah di zaman itu untuk dilakukan oleh orang-orang Arab. Jadi gitu ya, tentang kondisi agama bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Ya.
Kemudian sekarang gimana kondisi sosial kan? Gambaran keadaan bangsa Arab pada saat masyarakatnya. Baik, jadi kondisi masyarakat zaman itu untuk sosial, mereka itu ada semacam kasta tapi bukan kasta. Ada golongan kaum bangsawan, orang terpandang, orang-orang kaya, orang punya kedudukan. Ada orang menengah, ada orang-orang yang rendah. Rendah itu ya pekerja, kemudian budak. Jadi ada 3 perlakuan. Kalau dia bangsawan, dia orang terpandang, kaya, maka dia punya kedudukan tinggi, dimuliakan. Kemudian kalau orang yang bukan bangsawan atau rendah itu, maka dia akan ditindas. Jadi orang-orang kaya, orang-orang terpandang, dia akan selalu menindas yang lemah. Dan kehidupan zaman itu, jadi antar kabilah, antar suku itu ya saling berperang, mempertahankan kekuasaan, bahkan memperluas kekuasaannya. Jadi nggak ada wilayah-wilayah yang aman, itu nggak ada. Wilayah aman maksudnya begini. Suatu saat, kapanpun dia siap-siap untuk diserang oleh suku lain. Ketika dia kalah dalam penyerangan, misalnya perang kemudian kalah, nanti anak-anak kemudian perempuan-perempuan itu akan siap dijadikan budak, diambil oleh pihak yang menang. Dan ketika jadi budak, maka dia siap untuk dihinakan. Karena budak itu statusnya seperti barang. Ya, barang diperlakukan seperti barang, boleh diperjualbelikan, boleh dipakai, boleh di apapun, ya seperti milik-milik kita gitu. Jadi bukan lagi dianggap manusia sebagai manusia, tapi hanya sebagai komoditi untuk bisa diperjualbelikan, bisa dimanfaatkan tenaganya gitu. Nah, itu selalu begitu. Jadi kondisi begitu. Lalu gimana tentang sistem pernikahan pada zaman itu? Pernikahan ya. Jadi kalau di dalam riwayat Bukhari yang sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di zaman jahiliyah itu ada kurang lebih 4 jenis pernikahan. Ya. Yang pertama pernikahan seperti biasa. Jadi seseorang datang kepada wali perempuannya, kemudian meminta, kemudian wali memberikan, kemudian dinikahkan oleh wali. Itu pernikahan biasa. Ada, cuman tidak terlalu umum. Ada pernikahan yang disebut dengan istibdo. Istibdo itu laki-laki meminta kepada istrinya untuk datang ke orang lain, laki-laki lain yang dianggap pintar, bangsawan, mungkin punya tampang yang bagus itu kan, untuk tidur dengan laki-laki itu. Suruh kau sana berhubungan dengan dia. Pokoknya disuruh berhubungan, nanti laki-laki itu, suaminya itu nggak lagi berhubungan dengan perempuan itu sampai perempuan itu hamil. Ya, sampai perempuan itu hamil, kemudian melahirkan. Nanti kalau dia masih mau ya dia jadikan istri lagi, kalau nggak mau ya sudah gitu. Itu tujuannya untuk supaya dapat keturunan yang bagus. Mungkin suaminya ini nggak pede, tampangnya nggak bagus, otaknya pas-pasan. Dia pengen punya anak yang cerdas, anak yang bagus, maka nyuruh istrinya tidur dengan orang lain yang dianggap punya kelebihan-kelebihan itu. Nah, nanti tujuannya supaya dapat anak itu. Jadi untuk memperbaiki keturunan begitu caranya. Ini istibdo. Ini lazim, lumrah terjadi di zaman jahiliyah. Ada lagi pernikahan yang beberapa orang laki-laki, tidak sampai 10 orang biasanya, datang kepada satu perempuan, digauli perempuan itu, gauli. Nanti kalau perempuan itu hamil, kemudian melahirkan, maka perempuan itu akan manggil orang-orang yang pernah tidur dengan dia tadi itu, mungkin 10 orang atau di bawah 10 orang. Maka perempuan itu akan menunjuk salah satu dari 10 orang itu. Kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan, dan ini hasil dari hubungannya. Sekarang saya minta kamu jadi wali anak ini. Jadi perempuan itu bebas mau milih siapa, mana yang paling keren, mana yang baik, itu bebas. Jadi kalau dia mau nunjuk suka dengan yang satu ini, yang dia paling tertarik, ditunjuk dia, maka dia secara otomatis menjadi wali nasab anak ini. Itu perempuan yang menetapkan. Ada yang keempat, pernikahan itu pernikahan prostitusi namanya. Jadi perempuan itu ya open, dia kasih tanda entah lampu atau bendera, siapapun boleh singgah untuk tidur dengan dia. Ya open, gitu. Siapapun boleh. Nanti kalau perempuan ini hamil kemudian melahirkan, maka dia akan datangkan orang-orang yang pernah tidur dengan dia. Kemudian dia panggil tukang ahli pelacak nasab, dukun ya. Panggil dukun. Nanti dukun itu yang akan melacak ini anak ini sebenarnya anak siapa. Ya, anak siapa. Jadi nanti biasanya dilihat dari telapak kaki atau tangan atau pakai tinting sama dukunnya itu kan. Oh, ini anak kamu, lebih mirip kamu. Jadi kamu yang jadi bapaknya. Maka orang itu nggak bisa ngelak, dia jadi bapaknya. Sebenarnya kalau orang ditunjuk kamu bapaknya itu bukan masalah wah nggak bisa. Kalau anak itu laki-laki dia akan senang. Karena di beberapa peristiwa pernah ceritakan kalau tidak salah ada Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah lapor kepada Nabi.
Jadi berebut anak. Ini dulu masa jahiliyah ini anak saya pernah tidur dengan ibunya. Ternyata ada orang lain juga mengaku gitu kan. Dia rebutan anak. Karena anak-anak laki-laki itu di zaman itu, di masa itu adalah ya keberkahan. Dia akan datangkan keberuntungan, kenapa ya nambah kekuatan gitu. Kalau anak perempuan ya aib gitu. Bahkan dibunuh. Ada beberapa orang ketika mempunyai anak perempuan kadang dia malu, dibunuh karena dianggap anak itu menyusahkan gitu. Aib. Malas mengasih makan, jadi takut nggak bisa ngasih makan, anak dibunuh itu biasa terjadi, orang tua membunuh anak zaman jahiliyah biasa, maka disebut dengan zaman jahiliyah. Itu kondisi sosial pernikahannya seperti itu kurang lebih. Kemudian tentang kondisi ekonomi di bangsa Arab tersebut. Ya, jadi karena kondisi sosial, maksudnya termasuk keamanan, mereka saling serang, kemudian itu tidak baik gitu ya, maka itu dampaknya ke ekonomi. Jadi pasar nggak bisa hidup, kenapa? Karena orang berdagang tidak aman. Satu saat bisa saja ada kabilah lain datang menyerang, atau ketika bawa barang dagangan tiba-tiba. Jadi mereka baru bisa berdagang, bisa aman itu kalau mendapati bulan-bulan haram. Itu saja. Jadi bulan haram itu kan ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Di bulan itu baru mereka bisa berjualan atau menghidupkan pasar. Karena memang sudah ada kesepakatan bersama di bulan haram tidak boleh menumpahkan darah. Itu aib besar kalau ada orang suku kaum tiba-tiba menumpahkan darah di bulan haram. Itu udah sepakat mereka nggak. Jadi mereka pasar itu baru hidup. Nah, pada beberapa pasar waktu itu ada Dzul Majas, kemudian beberapa pasar di Mekah itu baru hidup di bulan-bulan haram. Selain itu mereka nggak berani. Karena buat dagangan bisa saja diserang, bisa jadi itu nggak aman gitu. Jadi ekonomi ya begitu, kurang baik. Dan mayoritas mereka itu berdagang. Berdagang itu biasanya kedua tempat, ke Syam sama ke Yaman. Kalau di musim panas mereka pergi ke Syam, kemudian di musim dingin mereka pergi ke Yaman. Tadi seperti itu. Datang sana belanja untuk jual sini, terus bawa komoditi sini, jual ke Syam, kemudian Syam. Jadi begitu berdagang. Ada di antara mereka yang bikin kayak kerajinan, kayak tembikar atau tapi bukan di wilayah Hijaznya, biasanya di wilayah Yaman atau wilayah Syam atau di wilayah luar. Kalau di Syamnya, di wilayah Hijaznya itu Mekah dan sekitarnya paling dia hanya melihara ternak. Kemudian kalaupun ada ya menyamak kulit, bikin pakaian, hanya begitu-gitu saja. Jadi mereka komoditi nggak banyak. Jadi komodinya masih ya terhitung susah gitu ya. Mengandalkan dari perdagangan. Bangsa Arab dan juga keadaan mereka pada saat itu, Zat. Ya. Cuman yang tergambar sekarang ini kayak mereka tuh jahat-jahat semuanya, Zat. Ya, yang jelek-jeleknya ya. Jahiliyah. Ya. Adakah di antara mereka itu orang yang baik atau memang tidak ada sama sekali? Jadi gini, kalau orang baik tentu ada banyak. Tapi secara umum ya, selain dari kejahilian yang mereka punya, ya sikap menindas, kemudian zina di mana-mana, perzinahan, kemudian bagaimana mereka saling bunuh, itu yang jelek-jeleknya. Jadi ada sifat orang Arab yang umum itu, yang baiknya itu dermawan. Mereka akan berlomba-lomba untuk disebut dermawan. Ya, maksudnya disebut dermawan ya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain, karena dia akan senang dengan sifat dermawan dipuji-puji orang itu. Sehingga apa? Orang-orang Arab itu ketika kedatangan tamu dalam kondisi susah kayak apapun dia akan berusaha menjamu. Misalnya begini, musim dingin, ada tamu datang, dia nggak punya apa-apa, cuma ada satu kambing. Dia akan sembelih kambing itu untuk memuliakan tamunya. Dan itu dikenal. Selain dermawan juga orang-orang Arab itu dikenal dengan menepati janji. Jadi pantang kalau orang Arab itu disebut penipu atau pembohong, orang nggak tepat janji. Gimana pun dia dengan janji selalu menepati. Itu pantang kalau orang Arab. Zaman itu ya, dan mungkin sampai sekarang, bisa jadi sampai sekarang. Selain itu ada juga dia itu sifatnya tuh sifat pantang mundur. Pantang mundur itu ketika dia sudah mengazamkan sesuatu, ya sudah dilaksanakan, dan itu pantang dia untuk mundur. Malu kalau dia misalnya perang, lah kok pulang kalah gitu kan. Lebih baik dia mati di medan tempur, bahkan itu menjadi kemuliaan bagi dia. Kemudian juga di antara sifat baiknya orang Arab yang berikutnya adalah lemah lembut dan suka nolong orang lain, suka membantu. Mereka ada istilah suka menjamin. Menjamin itu maksudnya ketika ada orang meminta jaminan, perlindungan atau apa, nanti dengan sifat membantunya itu dia akan menjamin. Jadi ketika ada yang mengganggu dengan satu atau dua orang atau satu kelompok, maka dia akan memberikan jaminan utuh.
Ini di bawah jaminan saya, maka siapapun yang menggunakan berarti berurusan dengan saya. Dan itu umum banyak terjadi di antara kabilah-kabilah Arab waktu itu. Itu dan masih ada beberapa perbuatan atau sifat-sifat baik positif yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada umumnya di masa itu. Nah, pemirsa Labik TV rahimakumullah, begitulah penjelasan kita pada hari ini tentang kondisi agama dan juga kondisi sosial, ekonomi pada bangsa Arab pada zaman itu. Semoga dengan penjelasan tadi makin menambah wawasan kita dan juga makin menambah semangat kita, himmah kita untuk terus mempelajari tentang sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW. Kita cukupkan ya Ustaz episode pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan mutlak daripada diri kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.